Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rusmiati, CKP Angkatan 8 dari Kabupaten Jemberana. Video saya kali ini berisi tentang koneksi antar materi modul 3.1 tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Sebelumnya, perkenalkan fasilitator saya Bapak Muhammad Sadik dan pengajar praktik saya Ibu Ida Ayu Atnyaningsih. Berikut ini adalah rangkuman kesimpulan pembelajaran koneksi antar materi. Pertanyaan pertama, bagaimana filosofi Ki Hajar Dewantara dengan Pratap Triloka memiliki kaitan dengan penerapan pengambilan keputusan sebagai seorang pemimpin? Apabila seorang pemimpin dihadapkan pada sebuah kasus dilema etika, untuk pengambilan keputusannya setidaknya harus berpedoman pada filosofi Ki Hajar Dewantara dengan Pratap Triloka pendidikan yang disampaikan, yakni Ingar Sosum Tulodo, menjadi teladan, memimpin, contoh kebajikan patut ditiru atau baik untuk dicontoh oleh orang lain. Ing Madyo Mangun Karso, memberdayakan, menyemangati, membuat orang lain memiliki kekuatan, kemampuan, tenaga, akal, cara, dan sebagainya demi memperbaiki kualitas diri mereka. Tutwuri Handayani, mempengaruhi, memelihara, dan memprovokasi kebajikan serta kualitas positif agar orang lain bertumbuh maju. Pertanyaan kedua, bagaimana nilai-nilai yang tertanam dalam diri kita berpengaruh kepada prinsip-prinsip yang kita ambil dalam pengambilan suatu keputusan? Salah satu nilai kebajikan universal yang menjadi tolak ukur dari nilai-nilai kebajikan lainnya adalah tanggung jawab. Sebuah keputusan yang diambil harus dapat dipertanggungjawabkan melalui sikap tanggung jawab dari dalam diri. Sebuah keputusan yang kita ambil akan mencerminkan bagaimana prinsip diri kita berdasarkan ketiga prinsip pengambilan keputusan, sehingga akan mendorong terwujudnya well-being dalam ekosistem pendidikan. Pertanyaan ketiga, bagaimana materi pengambilan keputusan berkaitan dengan kegiatan coaching yang diberikan pendamping atau fasilitator dalam perjalanan proses pembelajaran kita, terutama dalam pengujian pengambilan keputusan yang telah kita ambil? Apakah pengambilan keputusan tersebut telah efektif? Masihkah ada pertanyaan-pertanyaan dalam diri kita atas pengambilan keputusan tersebut? Hal-hal ini tentunya bisa dibantu oleh sesi coaching yang telah dibahas pada sebelumnya. Kegiatan coaching yang diberikan pendamping atau fasilitator dapat menjadi bekal dalam melakukan proses pengujian keputusan secara bertahap menggunakan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan. Coaching dilakukan dengan memenuhi kompetensi inti, diantaranya kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot. Saat melakukan pengujian keputusannya pun sebaiknya menggunakan kompetensi inti coaching tersebut, sehingga kita dapat menggali informasi sebanyak-banyaknya dari permasalahan yang ditemui. Pengambilan keputusan menggunakan 9 langkah pengujian akan efektif jika diimbangi dengan pendekatan coaching. Pertanyaan keempat, bagaimana kemampuan guru dalam mengelola dan menyadari aspek sosial emosionalnya akan berpengaruh terhadap pengambilan suatu keputusan, khususnya masalah dilema etika? Kemampuan guru dalam mengelola dan menyadari aspek sosial emosional sangat berpengaruh terhadap pengambilan suatu keputusan, khususnya dilema etika. Guru yang memiliki kesadaran diri yang baik pasti menunjukkan integritas dan kejujuran dalam pengambilan keputusan, memiliki kemampuan untuk mengelola emosi, pikiran, dan perilaku diri, serta efektif dalam berbagai situasi dan untuk mencapai tujuan serta aspirasi. Kemampuan untuk memahami sudut pandang dan dapat berempati dengan orang lain, termasuk mereka yang berasal dari latar belakang, budaya, dan konteks yang berbeda-beda. Kemampuan untuk pilihan-pilihan membangun berdasar atas kepedulian, kapasitas dalam konsekuensi dari bermacam-macam tindakan dan perilaku untuk kesejahteraan psikologis diri sendiri, masyarakat, dan kelompok. Pada akhirnya, keputusan yang diambil dapat dipertanggungjawabkan. Pertanyaan kelima, bagaimana pembahasan studi kasus yang fokus pada masalah moral atau etika kembali kepada nilai-nilai yang dianut seorang pendidik? Pada pembahasan studi kasus yang berfokus pada masalah moral atau etika, nilai-nilai yang dianut sebagai seorang pendidik yaitu kebenaran, keadilan, kebebasan, persatuan, toleransi, tanggung jawab, dan penghargaan akan hidup. Dengan berpegang teguh pada nilai-nilai tersebut, maka sebuah keputusan yang diambil diharapkan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan prinsip berpusat pada murid serta mendorong terwujudnya iklim pendidikan yang baik di sekolah.
Pertanyaan keenam, bagaimana pengambilan keputusan yang tepat tentunya berdampak pada terciptanya lingkungan yang positif, kondusif, aman, dan nyaman. Dengan menjalankan prinsip Among Ki Hajar Dewantara dan pola pikir inquiry apresiatif diharapkan mampu menjalankan peran-perannya. Menjadi pemimpin pembelajaran berarti pemimpin yang menaruh perhatian penuh pada komponen pembelajaran seperti pada kurikulum baik intra, ekstra maupun co-kurikuler. Proses belajar mengajar, refleksi, dan asesmen yang otentik dan efektif. Pengembangan guru dan lain-lain. Guru berperan besar dalam membuat lingkungan yang aman, nyaman, menyenangkan, namun tetap menantang dan relevan untuk para muridnya. Mereka diharapkan mampu berperan sebagai pemimpin yang berorientasi pada kepentingan tumbuh kembangnya murid agar mampu berkembang sesuai kodratnya. Selanjutnya, apakah tantangan-tantangan di lingkungan Anda untuk dapat menjalankan pengambilan keputusan terhadap kasus-kasus dilema etika ini? Adakah kaitannya dengan perubahan paradigma di lingkungan Anda? Di antaranya adalah adanya pemikiran dari tiap individu atau kelompok yang berseberangan. Dalam sebuah lembaga atau sekolah terdapat kelompok yang pro dan kontra terhadap sebuah sistem yang sedang dijalankan oleh pemangku kebijakan di sekolah. Idealnya, semua ekosistem yang ada di sekolah saling berkolaborasi untuk mewujudkan tujuan bersama. Dalam benturan antar kelompok sangat berkaitan dengan perubahan paradigma di lingkungan sekolah, yaitu individu lawan kelompok, rasa keadilan rawan rasa kasihan, kebenaran lawan kesetiaan, jangka pendek lawan jangka panjang. Pertanyaan ke-8, apakah pengaruh pengambilan keputusan yang kita ambil ini dengan pengajaran yang memerdekakan murid-murid kita? Bagaimana kita memutuskan pembelajaran yang tepat untuk potensi murid kita yang berbeda-beda? Keputusan yang kita ambil berpengaruh terhadap pengajaran yang memerdekakan murid, seperti keputusan bagaimana menyusun strategi pembelajaran yang dapat mengakomodir kebutuhan belajar murid. Membuat keputusan pembelajaran yang tepat untuk mengakomodir potensi murid dapat kita awali dengan mengetahui kesiapan, minat, dan profil belajar murid. Jika kita sudah mengetahui ketiga unsur tersebut, selanjutnya kita dapat memutuskan strategi pembelajaran yang sesuai untuk mengakomodasikan kebutuhan belajar setiap murid melalui strategi pembelajaran berdiferensiasi, konten, proses, ataupun produk. Selanjutnya, bagaimana seorang pemimpin pembelajaran dalam mengambil keputusan dapat mempengaruhi kehidupan atau masa depan muridnya? Seorang pemimpin pembelajaran sudah seharusnya mengambil keputusan yang bijaksana. Pengambilan keputusan yang bijaksana memperhatikan nilai-nilai kebajikan universal, tanggung jawab, dan keputusan tersebut lebih berpihak pada murid agar kehidupan masa depan murid dapat terpenuhi dengan baik. Pertanyaan ke-10, apakah kesimpulan akhir yang dapat Anda tarik dari pembelajaran modul materi ini dan keterkaitannya dengan modul-modul sebelumnya? Berdasarkan keterkaitannya dengan modul-modul sebelumnya dan pembelajaran yang ada pada modul 3.1 ini dapat ditarik kesimpulan bahwa pengambilan keputusan harus didasarkan 3 unsur, yaitu nilai-nilai kebajikan universal, bertanggung jawab terhadap segala konsekuensi, dan berpihak pada murid. Pengambilan keputusan sebagai seorang pemimpin setidaknya harus berpedoman pada filosofi Ki Hajar Dewantara dengan peratap trilokanya. Berdasarkan nilai dan peran guru penggerak yang dimiliki, berpedoman pada pembelajaran berdiferensiasi serta sosial emosional, serta memiliki keterampilan coaching yang baik dalam menjalankan langkah-langkah pengambilan keputusan. Selanjutnya, sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep-konsep yang telah Anda pelajari di modul ini, yaitu dilema etika dan bujukan moral, 4 paradigma pengambilan keputusan, 3 prinsip pengambilan keputusan, dan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan. Adakah hal-hal yang menurut Anda di luar dugaan? Pemahaman saya terhadap materi tentang konsep-konsep yang telah dipelajari di modul ini yaitu penerapan 4 paradigma pengambilan keputusan, 3 prinsip pengambilan keputusan, dan 9 langkah pengambilan keputusan sebagai langkah awal untuk menentukan apakah masalah tersebut merupakan dilema etika
apabila benar lawan benar, sedangkan dikatakan bujukan moral apabila salah dengan benar. Salah lawan benar. Hal-hal di luar dugaan saya adalah terkait 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan, bahwa keputusan yang saya ambil saat ini sebagai pemimpin pembelajaran akan berpengaruh pada masa depan murid. Pertanyaan ke-12. Sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan pengambilan keputusan sebagai pemimpin dalam situasi moral dilema? Bila mana pernah, apa bedanya dengan apa yang Anda pelajari di modul ini? Sebelum mempelajari modul ini, saya pernah menerapkan pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran dalam situasi moral dilema, yaitu saat harus memutuskan apakah murid yang melanggar aturan tertentu di sekolah akan naik kelas atau tidak. Ada perbedaan penerapan pengambilan keputusan yang pernah saya lakukan tersebut dengan apa yang saya pelajari di modul ini. Saat itu, keputusan yang saya ambil hanya didasarkan pada rasa kasihan dengan memperhatikan karakter dan latar belakang murid melakukan tindakan yang tidak sesuai aturan saja. Sedangkan saya memahami bahwa untuk mengambil keputusan harus didasarkan pada 4 paradigma, 3 prinsip, serta 9 langkah dalam pengambilan dan pengujian keputusan. Pertanyaan ke-13. Bagaimana dampak mempelajari konsep ini buat Anda? Perubahan apa yang terjadi pada cara Anda dalam mengambil keputusan sebelum dan sesudah mengikuti pembelajaran modul ini? Bagi saya, memiliki dampak yang sangat besar karena saya menjadi tahu bagaimana seharusnya seorang pemimpin mengambil sebuah keputusan yang berbasis nilai-nilai kebajikan dan berpihak pada murid. Perubahan dalam cara pandang dan cara menyikapi situasi dilema etika serta menentukan apa yang harus saya lakukan bila dihadapkan dalam kasus dilema etika tersebut. Pertanyaan terakhir, seberapa penting mempelajari topik modul ini bagi Anda sebagai seorang individu dan Anda sebagai seorang pemimpin? Topik modul ini sangat penting bagi saya karena sebagai seorang pendidik harus menghadirkan pembelajaran yang berpihak pada murid. Untuk itu, setiap keputusan yang diambil pun harus merupakan keputusan yang bertanggung jawab yang berdasarkan nilai-nilai kebajikan universal dan berpihak pada murid. Dan agar mampu membuat keputusan yang bertanggung jawab yang berdasarkan nilai-nilai kebajikan universal dan berpihak pada murid, maka saya harus memahami 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah dalam pengambilan keputusan dan pengujian keputusan, sehingga setiap keputusan yang saya ambil adalah langkah yang paling bijaksana dan terbaik bagi semua pihak. Sekian pemaparan saya tentang koneksi antar materi modul 3.1. Terima kasih, salam dan bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.